Kudus perbarui seluruh hidup kami, lembutkan kerasnya hati dan rendahkan yang tinggi. Hidup baru Kau hembuskan, yang ragu Kau beri iman. Nafas Allah beri anugerah, Kau yang sanggup mengubah. Amin, 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 amin. Oh Roh Kudus, ajar kami firman-Mu, ya dan amin. Oh Roh Kudus, Kau sucikan bak emas dimurnikan. Biarlah api yang menguji berbuah iman sejati, bentuk makin serupa Kristus. Kejar apa yang kudus dan jadi terang di bumi sampai Dia datang lagi. Amin, 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 amin. Oh Roh Kudus, ajar kami firman-Mu, ya dan amin. Amin, 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 amin. Oh Roh Kudus, ajar kami firman-Mu, ya dan amin. Firman-Mu, ya dan amin. Firman-Mu, ya dan amin. Oh Roh Kudus, tolong kami sinari setiap hati, terangi dengan kebenaran Injil yang menyelamatkan. Tuntun kami lewat firman yang Bapa telah nyatakan, yang telah digenapi Kristus. Ajar kami Roh Kudus. Amin, amin,
Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan menggerakkan kita kembali ke tempat ini. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemauan kita, karena kecenderungan kita orang yang berdosa sebetulnya adalah menjauhi Tuhan. Kecenderungan kita orang berdosa tidak mau bertemu dengan Tuhan. Tetapi kalau kita ada di tempat ini karena anugerah yang menggerakkan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Saya mengajak kita untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Sekali lagi, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Untuk waktu yang Tuhan berikan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih setianya menarik kita, mengundang kita untuk bertemu dengan Tuhan pada pagi hari ini. Anugerah-Mu yang membawa kami ke tempat ini, menggerakkan kami, memampukan kami bisa datang ke tempat ini. Tuhan, kami bersyukur. Siapalah kami ini di hadapan Engkau? Kami hanya orang-orang yang berdosa, penuh kelemahan, kerapuhan. Tetapi Engkau begitu baik dan setia kepada kami. Menerima kami apa adanya ya Tuhan. Pada saat ini jikalau kami akan memuji dan menyembah-Mu, kami memohon pertolongan-Mu yang akan menolong kami sekali lagi. Biarlah kami bersukacita menikmati hadirat-Mu. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu dengan segenap hati kami. Sebagai ucapan syukur kami kepadamu, biarlah kami bersorak meninggikan nama Tuhan. Kiranya berkat dan rahmat-Mu Tuhan limpahkan sepanjang ibadah ini. Dan hanya nama-Mu yang kami tinggikan, kami muliakan. Kami membuka ibadah ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita datang dan sujud menyembah Dia, sebab Dia adalah Allah yang kudus. Early in the morning,
Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Mari jemaat Tuhan, kita mengambil waktu secara pribadi untuk mengakui setiap dosa dan kegagalan kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang hancur dan penuh penyesalan. Kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Ampunilah kami ya Tuhan atas setiap kata, pikiran dan perbuatan yang tidak mempermuliakan Engkau. Sucikan hati kami, baharui pikiran kami, dan tuntun langkah kami agar kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Hati kami bersyukur untuk setiap berkat, setiap nafas kehidupan dan setiap kesempatan untuk kami mendekat kepadamu. Kami mau meninggikan nama-Mu sebab Engkau maha besar. Engkaulah pencipta langit dan bumi, dan Engkaulah Raja yang berkuasa selamanya. Terimalah pujian dan penyembahan kami ini sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk kita bangkit berdiri. Berita anugerah bagi kita, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebagai respon atas berita anugerah Allah, mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa, dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Mari kita terus menyerukan kuasa kemenangan Kristus yang telah menyatakan mengalahkan kuasa kegelapan. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama
kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Sama-sama kita katakan, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Allah telah mengalahkan iblis melalui kematian dan kebangkitannya, sehingga tidak ada kuasa atau rintangan apapun yang bisa mengalahkan kita. Karena bersama Allah kita lebih dari pemenang. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian ini, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita
Silakan duduk kembali. Roh Kudus bekerja di dalam kita untuk menyucikan dan memampukan kita menjalani hidup yang sesuai kehendak-Nya. Biarlah kita terus rindu dibentuk, dibaharui dan dimurnikan, sehingga kita semakin serupa dengan Kristus. O Roh Kudus, tolong kami sinari setiap hati, terangi dengan kebenaran Injil yang menyelamatkan. Tuntun kami lewat firman yang Bapa telah nyatakan, yang telah digenapi Kristus. Ajar kami Roh Kudus. Amin, 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 amin. O Roh Kudus, ajar kami firman-Mu, ya dan amin. Roh Kudus, perbarui seluruh hidup kami, lembutkan kerasnya hati dan rendahkan yang tinggi. Hidup baru Kau hembuskan, yang ragu Kau beri iman. Nafas Allah beri anugerah, Kau yang sanggup mengubah. Amin, 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 amin. O Roh Kudus, ajar kami firman-Mu, ya dan amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama menyatakan pujian. Oh Roh Kudus, Kau sucikan, bak emas dimurnikan. Biarlah api yang menguji berbuah iman sejati. Bentuk semakin serupa Kristus, kejar apa yang kudus, dan jadi terang di bumi sampai Dia datang lagi. Amin, 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 amin. O Roh Kudus, ajar kami firman-Mu, ya dan amin. Amin, 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 amin. O Roh Kudus, ajar kami firman-Mu, ya dan amin. Firman-Mu, ya dan amin. Firman-Mu, ya dan amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kasih setiamu sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah umat-Mu pada pagi hari ini. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami baik, tetapi karena Tuhan Yesus baik dan Roh Kudus-Mu nyata. Engkau yang sudah memberikan anak-Mu, Engkau juga memberikan Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa mengenal-Mu lebih dalam, menikmati Injil-Mu, mengagumi kemuliaan-Mu. Dan biarlah pada pagi hari ini juga kami bisa menikmati firman Tuhan, bisa diarahkan, bisa dihibur, bisa ditegur, bisa dibentuk makin serupa dengan Kristus. Mampukan hamba-Mu yang lemah terbatas berdosa ini sehingga dapat menjelaskan firman, sehingga dapat memberitakan Injil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Senang sekali bisa ketemu lagi sama Bapak Ibu.
di minggu yang keempat ini. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Semoga baik-baik ya, apa kabar? Kalau saya tanya apa kabar, Pak, saya berharap jawabnya baik-baik, karena kalau saya tanya apa kabar IHSG, oh enggak baik-baik gitu ya. Kalau ngomong IHSG langsung kabarnya buruk ya. Hari ini kayaknya banyak kabar buruk ya Bapak Ibu ya, bertubi-tubi. Sampai ada kan beberapa tagar-tagar terkenal yang muncul mungkin dalam waktu 1 sampai 3 bulan belakangan. Tagar misalnya kabur aja dulu gitu kan. Kemudian ada lagi yang bilang Indonesia gelap. Kemudian tentu saja yang baru-baru ini nyesel gabung Republik. Ada yang tahu? Salah satu kalau nggak salah putra mahkotanya Solo yang mengatakan itu nyesel gabung Republik. Bapak Ibu, hari ini kabar buruk datangnya bertubi-tubi sehingga ini menjadi sentimen ya. Pasti mungkin Bapak Ibu juga merasakan dan bisa melihat dampaknya. Kita semua pada pagi hari ini mungkin merasa semua serba susah. Tapi pada pagi hari ini Bapak Ibu, saya mau katakan demikian. Bersyukur saat kita ikut Tuhan bisa lebih susah, tetapi pasti lebih baik. Saya ulangi Bapak ya, bersyukur pada saat kita ikut Tuhan bisa sih lebih susah, tetapi pasti lebih baik. Dan itulah yang akan kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. Di tengah kesusahan bisa jadi menjadi kesempatan kita bisa menunjukkan kekuatan Injil. Kita bisa memuliakan Tuhan di tengah tantangan yang ada pada pagi hari ini, tantangan yang ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari untuk itu kita buka sama-sama di 2 Korintus pasal yang keempat ayat 13 sampai ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 13 sampai 15 saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Ini minggu yang keempat, maka kita kembali kepada eksposisi kitab 2 Korintus ya. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 13 sampai ayat yang ke-15 saya bacakan kepada Bapak Ibu sekalian. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Amin, amin. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan menikmatinya dan juga melakukannya. Nah Bapak Ibu, kalau kita masih ingat di eksposisi 2 Korintus, Paulus baru saja menggambarkan hidup bersama Yesus. Itu melibatkan kematian. Bahasanya nggak enak ya Bapak Ibu ya. Karena memang kalau Bapak Ibu baca ayat 10, ayat 11, bicaranya seperti ini. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh. Kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Wow. Makanya ada seorang teolog yang berkata ketika Kristus memanggil seseorang, dia memerintahkannya untuk datang dan mati. Beda sekali ya dengan pesan-pesan yang mungkin kita dengar tentang kekristenan. Mengapa kok Paulus mau hidup sesusah itu? Bagaimana mungkin menghidupi kematian? Paradoks ya Bapak Ibu ya. Bagaimana mungkin kita sebagai anak Tuhan bisa tetap tahan di tengah semua tekanan. Bahkan kalau bahasanya Paulus membawa kematian. Dan hari ini khotbah saya sederhana Bapak Ibu hanya 2 poin. Di mana saya berharap kita bisa melihat kekuatan Injil dalam hidup Paulus. Kenapa kok kita bisa bertahan? Kenapa kok kita bisa maju meskipun menghadapi tekanan di dalam iman Kristen kita? Karena ada kuasa Allah dan karena ada kemuliaan Allah. Mari pertama-tama Bapak Ibu kita melihat kuasa Allah. Di sini nanti lebih jelasnya kuasa kebangkitan. Saya bacakan lebih lagi di ayat 13-14. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, Paulus sedang mengutip Mazmur di sini. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Bapak Ibu, induk kalimat
Ini terletak di ayat 13b yang sudah saya kasih bold di situ. Kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Paulus tetap memberitakan Injil di tengah tekanan dan penderitaan. Kenapa? Karena Paulus tahu ada kuasa Allah yang lebih besar. Nah, Paulus itu sedang mengutip Mazmur ini Bapak Ibu. Mazmur 116 itu ceritanya Daud atau penulis Mazmur itu sedang sekarat. Persisnya kita nggak tahu, tetapi dia menulis di ayat yang ketiga, tali-tali maut telah meliliti aku, kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Tetapi kemudian Tuhan meluputkan dia. Lalu dia berkata, aku percaya sekalipun aku berkata, aku sangat tertindas. Nah Paulus mengambil Mazmur ini, walaupun tidak sama persis kata-katanya semua, tetapi yang Paulus ambil adalah semangatnya. Makanya di sini dikatakan kami memiliki roh iman yang sama. Roh iman di situ bukan ngomong Roh Kudus ya, tapi maksudnya Paulus ingat Daud pernah mengalami hal yang sama, hampir mati tetapi Tuhan selamatkan. Maka aku juga, seakan-akan Paulus berkata, aku juga akan mengucap syukur, tetap berdiri di tengah maut, di tengah penderitaan. Kenapa? Karena Paulus menatap ke depan kepada kebangkitan. Tetapi yang lebih hebat daripada apa yang dikatakan Paulus dibandingkan dengan yang dikatakan oleh pemazmur adalah kalau pemazmur dia dilepaskan dari kematian. Kalau Paulus dia masih tidak tahu. Bisa jadi dia mati. Dan kita tahu kan bagaimana cerita Paulus. Makanya saya katakan di sini keyakinan Paulus, keyakinan Injil bukan tidak jadi atau tidak akan mati. Keyakinan Injil adalah walaupun mati akan bangkit lagi. Kita tidak lepas dari kematian tetapi menang atas kematian. Makanya Paulus bisa berkata, seakan-akannya meskipun aku mati, kebangkitan menjadi masa depanku. Itulah kuasa Injil. Paulus tetap berkata-kata, Paulus tetap memberitakan Injil, Paulus tetap melayani Tuhan di tengah cengkraman kematian yang ada. Iman yang sejati tidak tinggal diam. Roh yang kita terima adalah roh yang terus berbicara. Pesan Injil terdengar lemah dan bodoh, tetapi itulah kekuatan Allah. Juli tahun 2022, ada seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk khotbah di tengah semacam sarapan DPR gitu ya, tapi ini dia Inggris. Dan sang pengkhotbah ini sebelum khotbah kan ngomong sama para pejabat, menteri-menteri gitu ya Bapak Ibu ya. Dia mesti kirim teks khotbahnya dulu. Nanti lo ngomong apa gitu. Jadi dikirimkan draftnya bolak-balik sampai 3 kali. Ubah ini dong, ubah ini dong, ubah ini dong. Nah kemungkinan suruh ngubah hal-hal yang sifatnya sensitif atau jangan terlalu fanatik atau apa gitu lah. Kemudian sampai yang ketiga kalinya pendetanya bilang udahlah janganlah. Ini gak akan selesai-selesai. Lagi pula ya saya tulis teks pun nanti begitu saya naik mimbar. Belum tentu saya ngomongnya itu sama persis. Karena begitu saya naik mimbar, roh Tuhan yang berbicara. Dan akhirnya beliau khotbah tentang bagaimana para politikus jangan memikirkan kepentingan sendiri. Tetapi para politikus sudah diberikan mandat oleh Tuhan untuk memerintah bangsa harus mementingkan kesejahteraan rakyat. Jangan dia khotbah. Besoknya kabar news itu heboh semua gitu. Tapi dia bodoh amat karena tiba-tiba HP-nya teng-tong, dia udah males gitu, dia gak mau dengerin. Sampai siang-siang kemudian anaknya manggil, "Pak, cepat lihat kabar berita, you are in trouble," gitu. Kamu dalam masalah. Langsung kenapa ya, aku kayaknya baik-baik saja, tolong kasih tahu mama ya, aku baik-baik saja gitu. Tapi ternyata Bapak Ibu, ada seorang health secretary, jadi apa ya, mungkin semacam menteri kesehatan semacam itu ya. Dia itu tiba-tiba pada waktu mendengarkan khotbah pendeta itu, dia itu langsung mengundurkan diri. Dan itu dia ngomong di depan BBC, di depan news channel yang paling terkemuka di Inggris. Dia bilang, saya kemarin dengerin khotbah dari Bapak Pendeta Les Isaac ini. Saya mendengarkan dia dan saya diajari bagaimana pentingnya berintegritas. Dan saya merasa, wah ini udah gak benar. Maka begitu saya dengar khotbah, saya langsung kembali ke kantor saya langsung tulis surat pengunduran diri saya dan saya langsung kasih ke Perdana Menteri. Pada waktu itu Boris Johnson.
Dan keputusan beliau, kalau Bapak Ibu mengikuti politik pada tahun 2022, itu memicu 60 politikus mundur, termasuk Perdana Menteri Inggris. Makanya khotbahnya punya julukan, khotbah yang meruntuhkan pemerintah. Wah asik ya, khotbah yang meruntuhkan pemerintah. Karena benar-benar mereka merasa mulai dari health secretary itu merasa kuasa Tuhan di situ. Bapak Ibu, mari kita jangan kecil hati di tengah tekanan. Firman Tuhan itu sungguh-sungguh berkuasa. Firman Tuhan itu bisa pergi kemana saja yang kita tidak sangka-sangka. Bahkan mengubahkan hati orang yang kita nggak kepikir bisa berubah. Nah mari ayo kita teruskan ya. Kita teruskan. Di ayat yang ke-14 Paulus semakin lebih menjelaskan. Tadi dia bilang kan karena keyakinannya apa? Sudah disebutkan ya karena kebangkitan. Nah lebih tepatnya Bapak Ibu di ayat yang ke-14 kita membaca kebangkitan Yesus itu jaminan. Penderitaan dan kematian mungkin bagian hidup kita. Tetapi bukan kisah hidup kita. Penderitaan dan kematian boleh ada, tetapi bukan segalanya. Kalau bahasa saya, penderitaan itu nada minor, tetapi bukan simfoni hidup kita. Nada minor aja, tetapi bukan keseluruhan simfoni hidup kita. Simfoni hidup kita ditulis oleh Tuhan dan akhirnya adalah kebangkitan tubuh yang mulia. Makanya di sini Paulus sekali lagi menggambarkan kita akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dia yang sulung, kita akan nyusul gitu. Atau 1 Korintus 15 ayat 22 memberikan gambaran yang cukup jelas sebagai pendukung apa yang Paulus katakan. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kita tahu hari ini penderitaan hanya satu bab dari seluruh hidup kita. Seperti nonton film lah Bapak Ibu, ya kan? Saya kan pencinta film, tapi kadang-kadang film itu judulnya menarik ya Bapak Ibu ya. Misalnya, kan Bapak Ibu kalau nonton film kan nggak mungkin cuma lihat judul aja kan, pasti lihat sampai selesai. Misalnya kan dulu ada film yang terkenal, saya suka judulnya Taken. Ada yang tahu nggak Taken di sini ya? Taken itu artinya diambil atau diculik gitu kan. Ceritanya memang ada CIA gitu kan, terus anaknya itu pergi ke luar negeri diculik. Kan nggak mungkin Bapak Ibu nonton bioskop, nonton film Taken, begitu anaknya diculik, oh iya sudah selesai ayo kita pulang. Kan enggak sih, hanya karena namanya Taken bukan berarti poin filmnya itu oh iya begitu sudah diambil maka kita sudah selesai. Enggak kan, kita tetap duduk di situ. Karena kita penasaran, loh ini gimana diculik, wah ini menakutkan. Tapi kita tahu nanti papanya menyelamatkan gitu kan. Atau film lagi terkenal, Mission Impossible, tahu ya? Misi yang mustahil. Ada di sini yang bilang, wah saya dibohongi Pak, katanya misinya mustahil, itu berhasil. Kan gak ada yang gitu sih, ya kan? Mission Impossible itu maksudnya meskipun kelihatannya mustahil, tetapi tetap Tom Cruise dan teman-temannya bisa mengalahkan musuh-musuhnya, kan gitu kan? Sama sih Bapak Ibu. Kalau kita hanya fokus sama penderitaan, itu seperti kita nonton film, begitu ada yang berat, kita pertinggalkan. Oh ya sudah selesai filmnya, Taken, diculik gitu kan ya. Enggak, hanya satu bagian saja dari keseluruhan hidup orang percaya. Kenapa kita bisa bilang gitu? Karena kebangkitan. Di mana keyakinan kita bahwa penderitaan hari ini bukan segalanya? Karena kebangkitan. Di mana kekuatan kita bahwa air mata hari ini enggak sia-sia? Karena kebangkitan. Bahkan Paulus menambahkan bersama-sama dengan orang percaya kita akan menghadap Tuhan. Kita akan menghadap Tuhan. Kata menghadap di sini kemungkinan berhubungan dengan menghadap Tuhan sebagai hakim. Tetapi kata menghadap juga dipakai di 2 Korintus 11 ayat 2 menggambarkan gereja Tuhan sebagai mempelai Kristus. Efesus 5 ayat 27 ngomong gini, sesuai dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya, di hadapan Allah Bapa dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Bapak Ibu melihat konteks penderitaan, sepertinya tekanan ada di pemeliharaan dan pengudusan umat Allah di hari akhir. Paulus ingin berkata kepada kita semua di bawah tekanan dan di bawah tangisan, bahwa in the end
we will make it gitu. Pada akhirnya kita akan sampai di garis finish bersama-sama. Nah rute kita mungkin beda-beda ya Bapak Ibu. Kecepatan kita juga mungkin beda-beda. Tetapi kita akan sampai di tempat yang sama. Atau kalau bahasa saya yang lain, susah bukan berarti salah. Terkadang kesusahan adalah bukti kita mengambil bagian dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Hidup susah tidak melulu kena kutuk atau kena hukum. Susah tidak selalu salah. Bagian dari perjalanan kita menuju pengudusan yang ultimat. Bagian dari journey kita menuju kebangkitan tubuh dan kemuliaan yang kekal. Ada seorang dokter, Bapak Ibu, namanya Dr. Kim. Ini dokter ya, bukan lagi kena skandal itu ya, itu aktor. Yang Kim satunya lagi gitu ya, karena semuanya Kim. Dr. Kim ini dokter spesialis bedah anak. Dia umur 39 tahun, kemudian dia merasa panggilan untuk melayani Tuhan. Dia mundur dari rumah sakit, teman-temannya bilang, janganlah kamu masih muda, kamu melayani gak apa-apa, tapi nanti aja waktu usia pensiun. Duit udah banyak, sudah aman, go. Kemudian si Dr. Kim bilang, enggak, saya enggak mau menunggu sampai tua untuk memberikan hidup saya pada Tuhan. Saya mau mempersembahkan tahun-tahun terbaik dalam hidup saya. Luar biasa ya. Beliau akhirnya berangkat ke Sudan menjadi misionaris medis, jadi dokter. Tapi pas di Sudan dia kena malaria Bapak Ibu. Parah, sakitnya menimbulkan rasa sakit yang cukup menakutkan bagi dia, gemetar tangan dan kakinya. Tapi oleh anugerah Tuhan 2 bulan kalau nggak salah dia sembuh dan dia pulih. Hanya saja tremor di tangannya nggak hilang, getaran ya, jadi tangannya masih gampang gemetar gitu. Dr. Kim sempat pindah ke Ethiopia karena urusan tertentu. Dia di sana membantu pelayanan medis, membantu para petani, beberapa mendengarkan Injil dan lain sebagainya. Tetapi dia mulai khawatir karena tremornya nggak hilang-hilang gitu. Kan ingat dia dokter bedah. Tremornya nggak hilang-hilang. Wah ini kok nggak mari-mari, padahal sudah sembuh malarianya gitu loh. Akhirnya dia terpaksa pulang ke Korea Selatan karena dia sudah nggak bisa melakukan prosedur yang paling sederhana. Gemetarnya udah parah banget gitu. Pegang pisau aja nggak bisa gitu loh. Wah ini kan repot ya Bapak bayangkan gitu kan. Dia pulang, dia cek, yang dikira side effect dari malaria ternyata adalah gejala Parkinson. Tak bisa sembuh, akan semakin parah kata dokter yang di Korea. Mempengaruhi seluruh tubuh, yang mungkin Bapak Ibu punya pengalaman dengan Parkinson, isu koordinasi ya kan. Koordinasinya kan kacau gitu kan. Nanti lama-kelamaan akan kesulitan menelan, akan kesulitan bicara. Meskipun demikian, Dr. Kim kembali ke Ethiopia karena dia mesti menyelesaikan tugasnya. Tetapi dia di Ethiopia, dia sudah sangat down. Bayangkan, dokter yang nggak bisa bedah. Dokter bedah yang nggak bisa bedah gitu kan. Lah ngapain aku di sini gitu dia merasa. Sampai suatu hari ada badai hujan. Dan dia merasa Tuhan bilang sama dia, hujan bukan berarti waktunya pulang. Hujan bukan berarti waktunya menyerah, itulah kurang lebih. Tantangan bukan berarti berhenti, tetapi bagian dari perjalanan. Lalu Dr. Kim berdoa, Tuhan, Engkau mengambil pisau bedahku, tetapi Engkau sudah memberikanku Injil-Mu yang jauh lebih berharga. Saya masih punya firman-Mu dan itulah yang akan kubagikan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan. Dan semangat itu Bapak Ibu, semangat yang disegarkan itu membuahkan hasil di mana hari ini ada komunitas anak-anak Tuhan dari gereja yang dia mulai di Ethiopia. Tahun 2023 ada sekitar 80 orang dan sekian banyak gitu. Saya menduga Bapak Ibu di sini mungkin punya perjuangan-perjuangan yang tidak jauh beda gitu ya. Saya menduga Bapak Ibu di sini sudah pernah menangis sendirian, berdoa sendirian, ketakutan sendirian. You have gone through battles that nobody knows gitu. Mungkin Bapak Ibu gak ngomong sama istri, takut istri khawatir gitu kan ya. Mungkin gak ngomong sama anak, takut anak nanti juga ketakutan. Jadi Anda cuma bisa apa?
nangis sama Tuhan. Mungkin ada di sini yang seperti itu. Anda mungkin terus pernah merasakan yang namanya terus melangkah meskipun pengennya menyerah gitu. Saudara pasti pernah tersandung, ragu, tersesat. Tetapi anugerah Tuhan telah membawa Anda lebih jauh daripada kekuatan Anda sendiri hari ini. Ada yang mengalami seperti itu? Kalau jika demikian Bapak Ibu, kalau anugerah sudah membawa Anda lebih jauh dari yang Anda kira, itu bukan kebetulan, itu bukan keberuntungan, itu bukan kekuatan bawaan. Itu adalah dari Tuhan. You made it. Anugerah Tuhan sudah pernah membawa saudara melewati badai hujan yang gak karu-karuan itu. Mungkin ada waktu di mana Bapak Ibu merasa aku gak kuat Tuhan. Aku gak bisa Tuhan. Aku mau menyerah Tuhan. Tetapi saudara memilih untuk enggak. Tuhan lebih hebat. Anugerah lebih cukup. Janjinya ya dan amin. And now you are here. Bapak Ibu hari ini di sini. Bapak Ibu hari ini punya pengharapan, punya pengalaman jalan sama Tuhan. Bapak Ibu masih punya kegigihan untuk berjuang. Bukan karena kita hebat, tetapi karena Tuhan kita kuat. Saya hanya bisa berdoa sama Tuhan hari ini, supaya saudara bisa melihat bahwa hari-hari terberatmu adalah bagian dari rencana Tuhan yang sempurna. That's all I can pray. Bahwa hari-hari terberat Bapak Ibu yang sudah dilalui, yang mungkin sedang dilalui, dan yang mungkin akan dilalui. Kita nggak tahu. Indonesia gelap. Masih bisa jongkok nggak IHSG-nya? Itu rupiah nanti bisa tembus 20.000 nggak? Wah gitu kan ya. Ada beberapa pengamat kan ke sana ya. Whatever it is. Kebangkitan Kristus, kuasa Allah nyata. If you come this far, you know. Bapak Ibu sudah hadir di sini, Bapak Ibu tahu kok kuasa Allah. Andalkan kuasa Allah, Dia setia. Yang kedua adalah kemuliaan Allah. Alasan kenapa Paulus teguh dalam penderitaan adalah kemuliaan Allah. Saya bacakan ayat 15. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Bapak Ibu, Paulus di sini melihat buah pelayanan yang menghasilkan, yang mencetak lebih banyak orang percaya. Semua yang terjadi, kan Paulus bilang, sebab semuanya itu terjadi, maksudnya semua penderitaan Paulus, semua air matanya, all the blood, sweat and tears gitu ya. Semua jerih payahnya itu demi penyebaran Injil. Dan Paulus sedang berkata dengan lantang, kasih karunia gak sia-sia. Karena sungguh-sungguh bekerja dalam hati orang percaya. Paulus dan kata semakin besar di situ Bapak Ibu, semakin banyak, semakin besar. Itu pernah digunakan di Roma 5 ayat 20 bicara tentang bagaimana semakin besar dosa, semakin banyak kasih karunia. Seakan-akan Paulus sedang berkata, justru di tengah tantangan ada kesempatan Tuhan lebih terlihat. Indonesia boleh gelap, tetapi itu mungkinkah itu menjadi kesempatan terang Injil lebih terang bersinar? Paulus itu yakin gitu ya, sama kekuatan Tuhan, sama kekuatan dari Injil lebih tepatnya, yang mengubahkan hati manusia berdosa. Yakin banget dia. Itu ada satu pendeta, mungkin saya pernah cerita di sini saya lupa. Kalau sudah cerita ya apa boleh buat ya, saya ulangi lagi Bapak Ibu ya. Jadi ada pendeta gitu ya, dia tuh khotbah di Aceh, tengah lapangan luas gitu kan. Dia khotbah tentang iman biji sesawi bisa pindahkan gunung. Wah luar biasa, percaya sama kekuatan Tuhan. Khotbah di lapangan, selesai khotbah 2 orang pria datang. Pak, coba pindahkan gunung di belakang rumah saya. Ayo coba Bapak Ibu, kalau khotbah ini coba what will you say? Jawabnya gimana? Enggak Pak, maksud saya itu gunung-gunung persoalan gitu kali ya. Nah pendeta ini merasa waduh repot ya. Kalau saya jawab cuman itu cuman metafor, itu cuman kiasan. Nanti saya khawatir orangnya itu malah enggak efektif penginjilannya. Jadi si pendeta itu dengan PD-nya. Ya, saya yakin dituntun Roh Kudus ya. Dia bilang gini, Pak, detik ini juga saya bisa pindahkan gunung.
Iman sekecil biji sesawi bisa pindahkan gunung. Detik ini juga bisa pindahkan gunung. Tapi Pak, boleh enggak? Jangan lupa ya, ini negara kita negara hukum. Jadi sebelum saya pindahkan gunung, tolong Bapak panggil Bupati, Kapolres, Camat, Lurah, Ketua Adat, tanda tangan gitu. Kalau misalnya gunungnya pindah beneran, kan repot ya, IMB-nya gimana dan lain sebagainya gitu. Langsung 2 orang itu bilang, tolong Pak Pendeta jangan gitu ya. Terus nggak jadi. Apakah gunungnya dipindahkan setelah itu saya nggak ngerti. Tapi poinnya, kita bisa melihat bahwa pendeta ini atau yang pelajaran yang kita bisa ambil adalah kadang itu di tengah tekanan kita cuma melihat sulitnya. Padahal bersama anugerah memang ada sulitnya. Tetapi jangan lupa ada potensi buah pelayanan kita. Ada potensi buah pelayanan kita. Ya, ini bukan sekedar melihat peluang di tengah penderitaan, enggak sih. Tapi melihat makin semangat lihat Tuhan bekerja gitu. Sehingga kita bisa punya semangat, wah kalau orang sesulit itu saja bisa dimenangkan. Bukankah luar biasa Injil? Wih, keluarga itu horor banget. Tapi kalau keluarga yang sehoror itu bisa dipulihkan. Keterlaluan kan hebatnya Injil itu. Gitu. Kalau tempat sejahat itu bisa dibenerin, siapa yang bisa melawan Tuhan kita? Itu maksudnya Paulus. Whatever it is gitu ya, atau bahasa saya tidak ada hati yang terlalu keras, Tuhan tak mampu taklukkan, tidak ada hidup terlalu hancur, Tuhan tak mampu pulihkan. Amin. Gak ada sih. Itu ada gereja di Singapura kan, dia terkenal, memang dia itu sengaja bikin gereja di tempat-tempat yang tanda kutip kontroversial. Jadi dia bikin gereja itu pertama kali di tempat yang dulunya nightclub. Berubah jadi gereja. Wah, langsung gak seneng. Orang-orang itu pada neror dia. Kok gak salah ini juga ada teror ya, kan Tempo itu ya. Jadi dia biasa, pendetanya cerita, saya pernah Pak dikirimi bingkisan isinya kepala babi. Darah babinya itu di splattered tuh apa ya, tahu ya, dicemarkan semua, dilempar semua ke pintu gereja Pak. Saya pernah juga mau masuk gereja ada rantai besar dikunci. Saya pernah sekali ada orang itu sengaja entah gimana caranya dia itu buka keran air semuanya ditutup supaya gereja itu banjir. Ya pagi-pagi datang tiba-tiba udah ngenang semua. Saya pernah Pak diancam beberapa kali dan diancam pakai pisau segala macam, tapi saya masih berdiri di sini. Kenapa? Karena dia mau membawa terang ke tempat yang gelap. Dan mereka pindah ke mall sekarang. Baru tahun ini ada beritanya. Mallnya ini, mungkin teman-teman yang pernah tahu Singapura, Orchard Towers. Ya, itu tuh punya reputasi yang horor sih memang. Di tahun 80-an memang terkenal sebagai tempat red light gitu ya. Karena memang punya julukan 4 lantai PSK. Gitu. Jadi saking gitunya ya. Dan banyak cerita, salah satu memang juga punya sejarah kekerasan. Ada orang pernah ditusuk di situ tahun 2019. Sehingga ini mall itu benar-benar udah mati lah gitu. Meskipun akhirnya izin dicabut, nggak boleh ada lagi. Karena memang di situ mallnya isinya banyak nightclub, banyak tempat pijet dan lain sebagainya. Tetapi tetap sampai hari ini di situ banyak orang yang komplain ada PSK yang manggil-manggilin orang gitu di daerah situ. Dan pendeta ini bilang dia baru saja beli ruangan di Orchard Tower itu. Karena dia bilang gini, dulu ini markasnya musuh. Wow, dulu ini markasnya musuh. Sekarang diambil alih sama anak-anak Tuhan. Sekarang diambil alih sama anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, menakutkan? Iya sih. Sulit? Iya sih. Berat? Sudah pasti sih. Tetapi saya berdoa Bapak Ibu waktu saya cerita tentang gereja ini, pasti Bapak Ibu, wah serem ya. Tapi anugerah Tuhan juga, wah kita bisa lihat nih gitu kan. Maka kalau bahasa saya maaf agak panjang, kebangkitan Kristus adalah jaminan bahwa Tuhan akan menang. Kebaikan akan mengalahkan kejahatan. Maka segala sesuatu yang kita lakukan dalam nama Yesus adalah sesuatu yang bernilai. Berapapun harga yang harus dibayar. Kebangkitan Kristus itu jaminan. Tuhan akan menang. Kebenaran akan berkuasa. Rencananya akan digenapi. Dosa akan dikalahkan.
Air mata akan dihapuskan, penderitaan gak ada lagi. Maka apapun yang kita lakukan hari ini dalam nama Yesus, meskipun mahal, meskipun bayar harga, meskipun teman-teman DG harus ngafalin ayat gitu ya, bayar harga ya. Meskipun harus ikut MSK, meskipun harus ikut Camp Gap gitu, bayar harga kan? Tetapi percayalah Bapak Ibu semua, bernilai. Bernilai. Apa artinya poin ini? Mungkin itu artinya buat Bapak Ibu tetap setia dalam pernikahan yang sulit. Mungkin itu artinya wujudnya Bapak Ibu tidak menyerah di pekerjaan, tetap jadi orang yang berintegritas. Meskipun ditekan sama bos misalnya begitu. Orang lain mungkin memandang Bapak Ibu sebelah mata. Tetapi mata kita bisa terus memandang kepada Kristus dan pahala yang Dia sediakan bagi kita semua. Kemuliaan, pemulihan, Injil diberitakan. Dan pada akhirnya semuanya kembali kepada kemuliaan Allah. Soli Deo Gloria. Kalau tidak ada hati yang gak bisa ditaklukkan, tidak ada kondisi yang tidak bisa dipulihkan, tempat yang paling gelap bisa dibenari, maka bukankah sudah seyogyanya kita mengucapkan syukur, kita menaikkan pujian, kemuliaan kepada Tuhan. Ucapan syukur tidak terelakkan. Makanya kan ayatnya ada bicara tentang supaya kasih karunia semakin banyak menyebabkan semakin melimpahnya apa? Ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Saya baru tahu Bapak Ibu, katekismus terkenal Reform, salah satunya adalah katekismus Heidelberg. Ya kan? Itu dibagi menjadi 3 bagian, judulnya adalah Misery, Deliverance, Gratitude. Jadi yang pertama itu kesengsaraan manusia, bagian kedua itu pertolongan Tuhan, yang ketiga judulnya menarik, ucapan syukur, gratitude. Dan di pertanyaan nomor 116 dihubungkan dengan doa. Ini ya saya tunjukkan ya. Mengapa doa perlu bagi orang Kristen? Doa adalah bagian utama pemberian syukur yang Allah tuntut dari kita. Menarik ya. Ternyata doa itu bentuk ucapan syukur. Doa itu bentuk kita memuliakan Allah. Tidak cuma sekedar meminta tolong, berdoa syafaat, iya betul sih. Tetapi doa itu melatih kita untuk memuliakan Tuhan. Doa seakan-akan mengajar kita, membentuk kita untuk ingat semua kehebatan-kehebatan Tuhan. Dulu waktu kita pernah ditolong, kemarin waktu Tuhan bantu kita, minggu lalu waktu kita bisa menginjili orang, ya kan? Wah, dengan kita berdoa itu kita diajak untuk memuji Tuhan. Doa menunjukkan iklim hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengagumi Tuhan? Pasti kita berdoa. Apakah kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan? Pasti kita berdoa. Apakah sungguh-sungguh kita terpesona sama Tuhan kita? Pasti saudara berdoa, betul? Ya kalau hati kita itu mengandalkan Tuhan, terkagum sama Tuhan, terpesona sama Tuhan, gak mungkin gak berdoa. Gak mungkin gak mengucapkan syukur. Karena memuji Tuhan, itu sukacita loh. Gak usah jauh-jauh ya. Kita tahu bahwa pujian itu menyenangkan, heboh gitu. Ada di sini yang tahu 4, ini bahasanya apa ya? 4 Heavenly Kings gitu ya. Di Hong Kong itu kan ada ya, ada 4. Pokoknya kalau Cina itu soal 4 semua kalau urusan sama idol gitu ya. Ada yang tahu nggak ya? 4 Heavenly Kings dari entertainment dunia hiburan Hong Kong zaman dulu gitu ya. Ada yang punya julukan 4 Heavenly Kings. Yaitu Andy Lau, Jackie Chung, Leon Lai, sama Aaron Kwok, gitu ya. Itu selalu ada 4 gitu kan. Wah kayaknya heboh banget gitu ya, sampai punya julukan. Nah yang saya suka berdasarkan itu, ada juga 4 Ancient Beauty. Wah, 4 wanita paling cantik di Cina. Ada yang pernah tahu? Nah, jadi ini saking kerennya ya, perhatikan pujian-pujiannya Bapak Ibu. Saya akan bacakan, tetapi maaf, saya kan nggak bisa Mandarin. Jadi teman-teman yang bisa Mandarin, sebentar lagi, disclaimer, maaf, saya akan mencabik-cabik kata-kata Mandarinnya ya. Karena mungkin gak sesuai gitu ya. Jadi kalau gak suka mendengarkan Mandarin yang jelek, tutup telinga aja gitu ya. Jadi ini ada 4 Ancient Chinese Beauty gitu ya. Mereka tuh punya
kayak puisi gitu. Bagaimana menggambarkan cantiknya 4 wanita ini. Misalnya, yang pertama, Wang Chaojun begitu cantik sehingga burung-burung lupa mengepakkan sayapnya dan jatuh dari langit. Penasaran kan langsung lihat kan Wang Chaojun itu kayak gimana gitu kan. 2, Yang Guifei memiliki wajah yang membuat bunga-bunga bersembunyi karena malu saat dia lewat. Bunga aja sembunyi. Tiao Chan begitu bercahaya hingga bulan pun bersembunyi karena merasa malu saat melihatnya. Ini glowingnya seperti apa saya nggak tahu. Dan yang terakhir kesukaan saya, Shi Si begitu menawan hingga ikan-ikan yang melihat bayangannya di air lupa cara berenang dan tenggelam ke dasar danau. Kayak keren banget gak sih? Itu cantiknya gimana coba sampai ikan itu bisa tenggelam gitu loh. Burung bisa jatuh. Tapi kita lihat ya Bapak Ibu ya. Dari bahasa-bahasa seperti ini membuktikan apa sih? Sederhana. Memuji. Itu natural buat kita. Memuji yang cantik, yang hebat, yang pinter. Itu menyenangkan buat kita. Bayangkan kalau Bapak Ibu punya jokes dan gak ada orang bisa dibagikan. Seneng gak? Gak seneng pasti ya. Kalau punya jokes itu kan mesti dibagikan gitu kan ya. Sama sih. Memuji itu bagian dari kebahagiaan kita. Maka memuji yang tertinggi. Siapa yang tertinggi? Allah Tritunggal. Adalah kebahagiaan tertinggi. Kebahagiaan tertinggi Bapak Ibu. Kemuliaan Allah dengan kata lain adalah kebaikan yang lebih tinggi daripada keselamatan umat manusia. Bahkan dalam keselamatan kita bukanlah pusatnya. And it's good. Tuhan yang dimuliakan. Kemuliaan Tuhan adalah kebaikan kita. Makanya saya suka lagu yang di Darmo cukup sering dinyanyikan sih. Kemudian sudah ada juga terjemahnya. Judulnya itu For His Glory and Our Good. Gitu. Untuk kemuliaannya dan kebaikan saya. Segala sesuatu itu seperti itu Bapak Ibu. Kemuliaan Allah bukan beban. Kemuliaan Allah bukan ideal yang harus kita capai. Kemuliaan Allah bukan tekanan. Saat kita mengejar kemuliaan Allah, disitulah kebaikan buat hati kita sendiri, buat hidup kita sendiri. Injil dengan kata lain tidak hanya bicara tentang pengampunan dosa atau jaminan hidup yang kekal. Pesan Injil pada akhirnya adalah tentang kemuliaan Tuhan sendiri. Pesan Injil bicara tentang betapa luar biasanya Injil yang menyelamatkan kita semua. Injil yang mengubahkan kita semakin serupa dengan anaknya. Injil yang adalah mengubahkan hidup kita, memuliakan kita bersama Kristus di langit baru dan bumi yang baru. Ada shalom dengan Tuhan, ada shalom dengan sesama manusia, ada shalom manusia dengan ciptaan. Itulah rencana Tuhan sejak kekekalan. Dan untuk itu Bapak Ibu, sudah selayaknya kita memuji untuk kemuliaan Allah. Inilah Injil yang mengendalikan hidup kita. Inilah Injil yang adalah segalanya buat kita. Mari Bapak Ibu, di tengah tekanan penderitaan jangan hilang harapan. Kita bisa terus setia kepada Tuhan karena kita tahu kemuliaan Tuhan yang kita kejar. Bukan reputasi kita, bukan kenyamanan kita, bukan keuntungan yang kita dapat. Kalau kita hanya berputar di situ, pasti mudah kecewa, betul ya? Tetapi saat kita melihat kemuliaan Allah, saat mata kita belajar melihat kepada yang di atas, kalau bahasanya Kolose, maka kita akan menemukan justru disitulah kebahagiaan tertinggi kita. Jika untuk kemuliaan Allah, gak ada yang terlalu mahal. Jika untuk kemuliaan Allah, gak ada yang terlalu sulit. Jika untuk kemuliaan Allah, kita bisa bertahan. Biarlah firman hari ini boleh menguatkan kita semua. Kuasa Allah, kemuliaan Allah, karena Injil Yesus Kristus yang sudah menebus kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik. Engkau sudah menunjukkan kuasa-Mu saat Engkau keluar dari kubur itu. Yesus menjadi yang sulung sehingga kami pun akan dibangkitkan, disembuhkan, dipulihkan, dimuliakan, disempurnakan. Kami tahu bahwa akhir hidup kami tidak cuma punya good ending, kami punya perfect ending. Bukan cuma akhir yang baik, tetapi akhir yang sempurna. Sehingga hari ini kami bisa bertahan,
kami bisa berjuang, kami bisa gigih, kami bisa teguh. Mungkin ada hari-hari di mana kami menangis, di mana kami lemah, di mana kami tersandung. Ada saat-saat di mana kami hanya bisa bersungkur di hadapan Tuhan. Ada saat-saat di mana yang kami rasa adalah tekanan, penderitaan, kesulitan, kekecewaan, ketakutan yang bertubi-tubi. Dan dunia tidak menolong. Bangsa kami sepertinya terpuruk begitu rupa. Tetapi kami di sini adalah orang-orang percaya. Kami di sini adalah umat Allah. Kami bukan orang yang gak punya harapan. Kami orang-orang yang sudah melihat harapan dalam bentuk manusia. Yesus Kristus. Bangkit dari kematian. Memberikan rohnya bagi kami semua. Sehingga meskipun langkah kami terasa berat, kami tahu Tuhan menopang kami sampai garis finish. Tuhan berkati apa yang kami kerjakan hari ini. Pelayanan, pekerjaan, keluarga, kesibukan, tanggung jawab. Ajari kami untuk terus setia. Terus menginjeksi nilai-nilai kerajaan Allah in whatever we do. Apapun yang kami lakukan. Sehingga sungguhlah kami hidup sesuai dengan perintah-Mu. Jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Tolong kami ya Tuhan. Dan pada saat kami lemah, biar Injil Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kami, menjadi pegangan kami, penghiburan kami, sukacita kami. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. Bukan karena kita hebat atau karena kita baik, tetapi Yesus sudah mengamankan masa depan kami. Yesus sudah mengadopsi kita semua. Yesus adalah milik kita selamanya. Terima kasih Tuhan untuk berita Injil ini. Kuatkanlah kami. Dan bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Sebab daripada mulah segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita. Persembahan dapat diberikan melalui amplop yang diberikan pada waktu Bapak Ibu masuk, ataupun melalui kris yang tertera di amplop ataupun yang tertera di layar. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyaksikan warta gereja berikut ini. Shalom, welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin lebih mengenal REK, silahkan dapat menghubungi nomor berikut ini. Terima kasih untuk dukungan doa dan dana dari Anda. Saat ini telah lunas biaya untuk pembangunan pagar tembok, lokasi SD, dan mes guru. Mari dukung dalam doa dan dana. Saat ini masih diperlukan beasiswa untuk 5 calon guru yang akan melayani di Sekolah Kristen Exodus Sorong. Bagi Anda yang rindu berpartisipasi dalam proyek ini, silakan dapat menghubungi Ibu Venisa. REK Indonesia akan mengadakan bakti sosial di 5 lokasi REK di Surabaya, bekerjasama dengan RT RW setempat dan manajemen mall. Terima kasih atas dukungan persembahan yang telah Anda berikan. Paket baksos akan mulai dibagikan besok 24 sampai 27 Maret 2025. Info lokasi dan waktu pembagian akan segera kami umumkan setelah berkoordinasi dengan pihak terkait. Bagi jemaat yang telah menyelesaikan DG1, mari ikuti pelatihan penginjilan pribadi bersama Pendeta Yakub dan tim pada 10 sampai 12 April 2025.
Daftar sekarang di link berikut ini. Mari memperingati pengorbanan Kristus dalam ibadah Jumat Agung 18 April di Rek Hub Galaxy Mall 3 lantai 3. KU1 jam 10.30 tersedia aktivitas anak. KU2 jam 1 siang dengan dilaksanakan baptisan dan CD. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat, God bless you, see you next week. Baik, ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan Bapak Ibu dengan pengumuman yang sudah kita simak. Yang pertama adalah kelas MSK yang onsite hari ini tetap ada. Kali ini adalah pertemuan yang keempat, jadi Bapak Ibu kemarin yang sudah mengikuti sesi 1, sesi 2, silakan melanjutkan. Nanti pukul 12.30 ya di tempat ini, nanti akan ada kelas MSK. Lalu juga kita bersyukur yang ibadah KU1 juga sudah memulai kelas MSK di bawah juga sudah ada. Jadi Bapak Ibu misalkan mau mengikuti yang lebih pagi, bisa mengikuti yang di ibadah 1 ya, MSK-nya itu bersamaan dengan kita saat ini, sedang berjalan di bawah. Lalu yang berikutnya adalah Bakti Sosial REK Indonesia. Kita bersyukur karena Tuhan sudah menggerakkan umatnya sehingga sampai saat ini sudah terkumpul 60 juta lebih dana dan juga ada banyak barang yang sudah diterima oleh panitia, Bapak Ibu bisa melihat di tempat ini. Dan hari ini sebagian dalam proses packing dan kalau Tuhan izinkan nanti akan didistribusikan pada tanggal 24 sampai 27 ke masyarakat yang ada di seputar gereja ya. Nanti akan berkoordinasi dengan RT RW setempat untuk membagikan donasi yang sudah kita kumpulkan ini. Lalu yang berikutnya bagi Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan DG1, Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan penginjilan pribadi. Nah ini akan disampaikan oleh Pak Yakub dan tim. Jadi sekali lagi ini adalah bagi yang sudah menyelesaikan DG1 ya. Nanti akan dilaksanakan 2 kali pertemuan. Yang pertama secara online, lalu yang kedua nanti akan ketemu secara onsite. Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri melalui link yang sudah disediakan. Lalu yang berikutnya kegiatan Jumat Agung Bapak Ibu. Nah kita akan melaksanakan Jumat Agung itu bersama-sama di REK GM 2 kali ibadah pukul 10.30 dan pukul 13. Bapak Ibu tidak perlu mendaftar untuk mengikuti ibadah Jumat Agung ini, jadi langsung saja datang. Nah cuman yang membedakan nanti di KU1 2, KU1 itu ada aktivitas anak, lalu yang KU2 itu disertai dengan baptisan dan CD. Jadi ini juga menjadi informasi bagi kita semuanya, jikalau Bapak Ibu misalkan ada anak kecil yang mau dibaptis misalkan, itu bisa menghubungi admin ya, nanti bisa mengikuti prosedurnya ya, administrasinya nanti bisa dilaksanakan pada saat ini. Atau juga bagi yang sudah mengikuti katekisasi atau menyelesaikan MSK dan ingin di CD ataupun baptis dewasa itu juga bisa mengikuti. Tapi nanti bisa menghubungi admin gereja ya, bisa menghubungi Ibu Herlin. Lalu yang berikutnya adalah perayaan Paskah bersama Sekolah Minggu REK Indonesia. Jadi ini adalah acara gabungan dari seluruh REK yang ada di Surabaya, acara Sekolah Minggu yang nanti akan dilaksanakan di REK GM pada tanggal 19 April pukul 10.30. Nanti ada panggung boneka dari tim Saat Malang. Nah untuk yang ini Bapak Ibu, untuk yang ini harus mendaftar. Jadi para orang tua kalau ingin mengantarkan anak-anaknya mengikuti Paskah gabungan seluruh REK bisa mendaftar dulu di link yang sudah disediakan ini ya. Jadi nanti harus daftar karena harus mengatur segala sesuatunya untuk konsumsi dan lain-lain ya. Lalu yang berikutnya ini rangkaian menjelang perayaan Paskah
khusus untuk yang di Nginden. Jadi ini yang di Nginden. Jadi nanti ada acara Race to Easter Celebration. Itu tanggal 13 April. Nanti ada tebak lagu, lalu tokoh Alkitab begitu ya. Jadi nanti silahkan para orang tua yang punya anak di sekolah minggu juga bisa mendukung anak-anaknya mengikuti acara ini. Lalu yang berikutnya yang tadi tidak disebutkan di dalam video, Diakonia Rek Nginden bekerja sama dengan Lab Kedung Doro dan STT Amadius mengadakan layanan cek laboratorium dasar. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftarkan melalui link yang sudah disediakan atau bisa menghubungi Ibu Herlin atau Ibu Foni jikalau memang belum jelas. Jadi untuk yang acara ini, untuk layanan check up ini, itu sistemnya agak berbeda dengan tahun-tahun yang sudah kita pernah lakukan. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftar, lalu nanti setelah mendaftar Bapak Ibu akan dihubungi oleh admin untuk proses administrasi. Kalau sudah oke, Bapak Ibu nanti bisa langsung datang ke ini, alamatnya ini, itu periode 1 sampai 30 April. Jadi terserah Bapak Ibu mau datang kapanpun, yang penting jam kerja laboratorium bisa. Kalau nanti sudah dapat konfirmasi dari admin, begitu ya. Jadi silakan, ini saya lihat kemarin juga sudah ada beberapa yang mendaftar, nah ini masih terbuka ya. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, sekali lagi Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk kita bersama-sama melayani ya, supaya kita juga boleh memberitakan kebenaran menjadi berkat bagi banyak orang, terutama mereka yang aktif di media sosial. Nah ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengambil bagian di dalamnya ya. Boleh mengambil sebagai content writer, desain grafis, atau juga manajemen di dalam media sosial. Silakan. Jadi ini adalah satu pelayanan yang kita tidak kelihatan sebetulnya ya. Maksudnya itu bisa kita kerjakan, tidak harus tampil begitu. Tapi percayalah dampaknya bagi penyebaran Injil sangat besar, banyak orang diberkati melalui konten-konten ini ya. Jadi nanti bisa menghubungi saya atau juga bisa menghubungi nomor yang ada di sini, begitu ya, Saudara Ivan atau Saudara Stefani, ini hadir semua ini, memang jemaat KU2 ini ya. Oke, sebelum kita berdoa bersama-sama, saya mau menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, bisa angkat tangan sebentar, yang baru pertama kali, ya selamat datang, Tuhan memberkati. Ada lagi? Oke ya. Baik ya, kami sangat senang menyambut kehadiran Bapak Ibu, biarlah kita bisa bertumbuh bersama-sama ya di tempat ini. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu, kita menyerahkan untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Kita juga berdoa untuk beberapa hal, untuk rangkaian kegiatan Jumat Agung maupun Paskah yang sudah kita susun, biarlah Tuhan yang akan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Inilah ucapan syukur kami untuk semua anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Terima kasih untuk berkat secara rohani. Kami disegarkan terus, iman kami juga terus tetap kuat di dalam Engkau karena Engkau yang menopang. Terima kasih juga untuk berkat di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam belajar, di dalam studi. Tuhan, terima kasih untuk semua hal yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami. Sekali lagi terimalah ucapan syukur kami melalui persembahan ini. Tuhan, pada saat ini kami berdoa juga menyerahkan untuk rangkaian kegiatan Jumat Agung dan Paskah yang akan kami laksanakan. Kiranya Engkau memberkati para panitia yang sudah terbentuk, para pelayan yang sudah mempersiapkan untuk perayaan Jumat Agung, juga perayaan Paskah, anak-anak sekolah minggu. Tuhan, Engkau memberkati. Biarlah kami melalui event ini, kami diingatkan kembali akan kasih Kristus yang sudah benar-benar Tuhan nyatakan di atas kayu salib, dan kasih Kristus yang benar-benar menang atas maut ketika kami melihat Engkau telah bangkit mengalahkan maut itu. Tuhan, terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan semua acara, biarlah kami benar-benar bertumbuh di dalam kerohanian dan nama-Mu dimuliakan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa, menyerahkan untuk bangsa
negara kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau juga yang akan memberkati dengan segala permasalahan carut marut perekonomian, para pemimpin yang tidak bertanggung jawab pada saat melaksanakan tugas. Tuhan, Engkau menolong kami, ampuni bangsa ini. Kami bersatu hati berdoa menyerahkan untuk anak-anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan. Kiranya Engkau memberkati mereka, mereka boleh menyuarakan kebenaran. Mereka boleh menjadi terang di tengah-tengah teman-teman, di tengah-tengah rekan sejawat mereka. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tuhan terima kasih, dan terakhir kami juga berdoa menyerahkan untuk kegiatan bakti sosial. Kami bersyukur untuk dana dan barang yang sudah terkumpul. Biarlah ini juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar gereja-Mu dan nama Tuhan dimuliakan. Engkau memberkati tim yang akan mendistribusikan. Engkau memberkati jemaat Tuhan yang berpartisipasi di dalam mempacking paket yang akan dibagikan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap anak-anak Tuhan, jemaat-Mu yang sudah mengambil bagian di dalam kegiatan ini. Tuhan yang akan memberkati. Terima kasih, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji Allah, Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya engkau akan kembali ke tempatmu masing-masing, dan biarlah berkat dari Allah Tritunggal yang akan terus melimpah dan nyata dalam kehidupanmu. Kiranya Allah Bapa akan memberkati dan melindungimu. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia dan damai sejahtera hari lepas hari. Kiranya Allah Roh Kudus yang telah dimeteraikan di dalam hatimu, Dia yang akan memimpinmu di dalam setiap langkahmu, memberikan engkau hikmat, memberikan engkau tuntunan, memberikan engkau kekuatan dan penghiburan. Segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu, dan terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Oh ya, tidak lupa, terima kasih pendeta itu ya. Nanti